pada pembahasan pemrograman bahasa C, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari dasar-dasar tipe data yang kedua, yaitu mengenai tipe data integer atau int. Ya, jadi mengenai tipe int, apa saja yang dapat kita ketahui? Dikatakan ini adalah tipe data yang terpenting. Pertama itu, int memberikan dasar cara memanipulasi data integer termasuk variasinya ya. Dan variasi tipe data integer itu ada int, short, long, dan unsigned. Nah, pada umumnya bagaimana caranya kita menghadapi materi yang rumit seperti programming? Nah, salah satu caranya itu adalah kita fokus pada hal yang khusus ya. Dan tipe data int ini adalah salah satu dari tipe data yang khusus dan khas tersebut atau khas ya. Nah, jika kita bisa pahami ini, kita akan dapatkan aturan 90/10. Dalam arti kita dapatkan 90% nilai studi atau pekerjaan hanya dengan melihat 10% dari keseluruhan bahasa. Ya. Lalu bytes dalam int. Int ini disimpan dalam 32 bits. Dalam arti ini 32 angka 0 dan 32 angka 1. Saat kita mengerjakan bilangan yang berhubungan dengan biner. Nah, bilangan biner itu adalah basis 2. Dibandingkan dengan penulisan kita kebanyakan basis 10. Nah, basis 2 ini maksudnya 0 dan 1 ya. Angka 0 dan 1. Nah, dan penulisan kita secara umum itu kebanyakan basis 10. Nah, selain yang basis 10 yang secara umum, juga ada yang namanya oktal. Bytes yang berbasis 8 dan heksadesimal yang berbasis 16. Nah, saat kita berbicara 32 bits, apa yang dapat kita wakili itu terbatas pada positif atau negatif 2 miliar. Atau untuk lebih spesifiknya, minus 2 miliar 147.483.648 hingga positif 2 miliar 147.483.647. Nah, apa saja int-int yang lainnya, tipe-tipe data int lainnya? Nah, selain int yang normal, ada juga yang pertama itu short. Nah, short ini menggunakan lebih sedikit data dan byte, tapi jangkauannya lebih kecil ya. Bahkan lebih kecil dari int yang normal sekalipun. Nah, lalu yang long menggunakan lebih banyak data, tapi jangkauannya lebih besar, bahkan lebih besar daripada int yang normal. Kebalikannya dari short ya, seperti nama bahasanya. Nah, lalu unsigned. Ini hanya menafsirkan data integer dalam positif. Nah, ada berbagai cara menyajikan data untuk masing-masing tipe int tersebut. Nanti akan saya jelaskan pada kodenya ya. Nah, contoh umumnya ini 35 yang normal, lalu 35L besar atau L kecil yang merepresentasikan bahwa 35 long ini ya. Lalu 35U besar atau U kecil untuk unsigned. Nah, bisa juga dikombinasikan keduanya. 35 UL, besar atau kecil. Nggak masalah ya, artinya ini tetap sama artinya 35 unsigned long. Ya, lalu ada tipe campuran. Cukup penting untuk mengetahui tipe mana yang kita gunakan untuk input dan output, karena dalam
input dan output tersebut, tipe yang berbeda itu memiliki format yang berbeda. Nah, contoh umumnya, 2/3 itu adalah 0. Tapi kan untuk lebih detailnya kan harusnya kan hasilnya 0,666 ya. Nah, ini dikarenakan karena itu tadi inputnya kita ini yang dalam 2/3 ini adalah integer semua. Makanya integer bagi integer itu maka hasil outputnya adalah integer. Nah, itu angka 0, hanya ngambil bilangan yang ada di paling depan. Ya. Jadi yang di belakang komanya itu nggak ikut. Nah, makanya untuk memiliki hasil yang lebih detail, kita ubah format input kita menjadi salah satunya bilangan desimal. Setidaknya salah satu ya bilangan desimal ya, seperti 2,0/3. Nah, itu sudah hasilnya akan tipe double atau float ya, 0,666. Jadi aturan seperti ini. Int bagi int menghasilkan int. Lalu input float bagi int itu akan menghasilkan float, dan int bagi float juga akan menghasilkan float. Nah, lalu float bagi float itu ya juga akan menghasilkan float. Nah, contohnya ada di kode berikut ini. Nah, contoh kode berikut ini adalah pengetesan variabel short, int, unsigned, dan long ya. Nah, lihat di sini kan short. Di sini kan biasanya kalau lebih panjang itu short int ya, tapi short juga bisa untuk memperpendek. Nanti compilernya bisa mendeteksi bahwa ini maksudnya short int ya. Nah, jadi short A sama dengan 5. Nah, int normal, nah ini sama dengan 67. Lalu unsigned A ini sama dengan 67U. Dan long A ini sama dengan 67 long. Nah, untuk long ini pakai L ya. Nah, lalu untuk unsigned ini kita pakai U di belakangnya, belakang angkanya. Nah, jadi di sini kita mulai eksperimen. Short A ini sama dengan persen D dibagi by int 2 sama dengan, nah ini short A. Nah, ini persen HD-nya ini mengambil dari short A. Nah, lalu persen D-nya ini mengambil dari short A bagi 2. Nah, lalu lagi. Nah, kali ini untuk yang kedua, short A-nya dibagi dengan float 2 ya. Makanya hasilnya ini nanti akan menjadi short A bagi 2,0. Nah, jadi ini bagian input. Nah, ini adalah outputnya. Nah, lalu yang ketiga di sini, 67 schar is. Nah, pada format C ini, artinya kita akan mendapatkan sebuah karakter dari kode ASCII ya. Nah, tadi pada sebelumnya kan kebalikannya. Kita coba cari huruf A besar itu dalam kode ASCII-nya berapa angkanya. Nah, kali ini kebalikannya. Integer 67 ini dalam karakter ASCII terhubung dengan karakter apa. Nah, jadi ntar kita dapat hasilnya satu karakter. Nah, lalu kita mengukur short, int, unsigned, dan long ya dalam PC kita. Nah, persen LU ini artinya format untuk long unsigned ya. Nah, keempat long unsigned ini diambil dari ukuran size of short A, normal A, unsigned A, dan long A yang kita deklarasikan di atas ini ya. Nah, makanya saat kita jalankan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kalkulasi short A sama dengan kan 5.
lalu dibagi menjadi dengan int 2 sama dengan 2. Nah, dibandingkan dengan short A yang sama dengan 5 dibagi dengan float 2, hasilnya lebih detail, yaitu 2,5. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Nah, lalu angka 67 ini dalam karakter itu adalah C. Bisa kalian lihat nanti di tabel ASCII ya, kalau karakter C ini 67 dan 67 ini karakternya adalah C. Nah, lalu ukuran dalam bit, short, int, unsigned, dan long, hasilnya adalah secara urut 2, 4, 4, 4. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai tipe data int. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke operator logika. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Sampai jumpa pada video materi berikutnya. Keep learning, LSP Smart Together semua.